ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ara'aita, bagaimana pendapatmu in kadzdzaba wa tawalla, jika orang yang melarang salat itu adalah orang yang mendustakan dan berpaling. Kadzdzaba asalnya dari kata kadzdzaba, berbohong. Kalau ditambahi tasdid, kadzdzaba, menganggap orang lain bohong. Jadi Abu Jahal menganggap Rasulullah SAW bohong. Ini sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dia sendiri. Karena dia ketika ditanya apakah memang Muhammad itu pernah berbohong, dia mengakui dia nggak pernah berbohong sih. Tetapi dia kadzdzaba, menganggap Nabi Muhammad itu bohong. Nah, ini ucapan dan hati nurani berbeda. Oleh karena itu kita mesti menjaga ucapan dan hati nurani kita harus seiring sejalan. Wa tawalla, dan berpaling. Nah, orang yang menolak kebenaran itu biasanya perilakunya pun berpaling dari kebenaran itu. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam, apakah dia tidak mengetahui bi anna Allaha, sesungguhnya Allah yara itu melihat. Yara dari kata ro'a, melihat. Melihat itu bisa dengan mata, bisa dengan pikiran. Allah tidak punya mata, tidak punya pikiran. Tapi Allah pintar. Jadi pintarnya Allah tidak membutuhkan otak. Kalau Allah membutuhkan otak, berarti Allah sama dengan kita. Jadi Allah melihat, mengetahui tanpa alat apapun. Kita jangan membayangkan Allah itu sama dengan kita. Kita ini lemah, kita sangat bergantung kepada alat dan sarana yang lain. Seperti misalnya kita hidup bergantung pada makanan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, kita mati. Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan seterusnya. Nah ini jadi kelakuan Abu Jahal itu bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Allah menghibur Nabi Muhammad SAW di ayat lain, di Fatir ayat 4. Allah menghibur Rasulullah dengan menyatakan, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Kalau mereka itu mendustakan kamu, menganggap kamu dusta, maka sesungguhnya utusan-utusan yang terdahulu sebelum kamu juga didustakan oleh umatnya. Jadi itu hal yang biasa, hal yang biasa. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah semua urusan akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran, kemudian kebenaran itu ditolak, kita jangan lalu terus mundur, karena memang itu membutuhkan perjuangan. Yang menolak kebenaran adalah orang-orang yang punya tendensi untuk jahat. Karena wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau tidak hak, tidak benar, yaitu sesat. Jadi kalau ada orang menolak kebenaran, berarti dia sesat. Kalau kita sudah yakin bahwa kita benar, kita nggak usah grogi kalau ada orang yang menentang kita. Dan biasa orang menyampaikan kebenaran pasti dimusuhi oleh orang-orang yang suka bohong. Orang yang menganjurkan kepada kebaikan pasti dimusuhi oleh orang-orang yang jahat. Jadi di kapanpun orang Islam, karena orang Islam itu melakukan dan mengajak kebaikan, maka pasti dimusuhi oleh orang-orang jahat.
Ya. Karena apa? Orang Islam misalnya melarang perjudian, maka bandar-bandar judi akan memusuhi orang Islam. Islam melarang narkoba, maka pedagang-pedagang narkoba akan memusuhi Islam. Islam melarang korupsi, maka orang-orang yang suka korupsi pasti memusuhi Islam. Jadi kita tidak usah khawatir kalau dimusuhi, tapi yang memusuhi orang-orang jahat. Bahkan kalau kita dimusuhi orang-orang jahat, maka mudah-mudahan itu indikasi bahwa kita di jalan yang benar. Ini saya tunjukkan hadis, bukan hadis, cerita dari seorang sahabat, sahabat ya, menceritakan tentang Abu Jahal. Cerita yang semacam ini bukan hadis, tapi athar, ya, cerita. Dan insya Allah cerita ini bisa dipertanggungjawabkan. Ja'al Akhnas ibn Shuraik, seseorang bernama Akhnas bin Shuraik, qaid Bani Zahrah, dia pemimpinnya Bani Zahrah. Dia datang kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham bin Mughirah. Walamma ikhtana bihi sa'alahu qaila. Ketika mereka berdua sendirian, tidak ada orang lain, sehingga Akhnas menganggap ini Abu Jahal mau berterus terang. Akhnas bertanya, "Atara Muhammadan yakdzib?" Apakah kamu pernah melihat Muhammad itu berbohong? Faqala Abu Jahal menjawab, "Ma kadzaba qattu." Pakai qattu. Sama sekali dia tidak pernah berbohong. Wa kunna nusammihil amin. Dan oleh karena itu kami memberi nama kepada dia, menjuluki dia Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Lalu Abu Jahal melanjutkan omongannya, walakin idza kana fi Bani Hashim as-siqayatu war-rifadatu wal-masyurah thumma takunu fihim an-nubuwah fa ayyu syai'in li Bani Mahzum. Kalau Bani Hashim sudah memperoleh otoritas untuk memberi minum kepada jamaah haji, mendapatkan otoritas untuk memimpin, ya, rifadah, untuk memimpin, dan mendapatkan prioritas otoritas untuk diajak bermusyawarah. Jadi berarti kepemimpinan kehidupan sehari-hari itu dipegang oleh Bani Hashim. Lalu ketika kenabian itu jatuh kepada Nabi Muhammad yang Bani Hashim, dia mengatakan fa ayyu syai'in li Bani Mahzum. Bani Mahzum ini mendapatkan apa? Jadi kedengkian di antara Bani Quraisy, di antara orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu terdiri dari bermacam-macam klan. Nah, klan satu dengan klan yang lain itu saling iri. Biasa ya, kalau iri hati itu seringkali justru muncul dari saudara-saudara sendiri. Sebagaimana kita ketahui, Israel atau orang-orang Yahudi selalu memusuhi Arab, padahal mereka itu kan saudara sendiri. Bani Israel itu keturunan dari Nabi Ishak, dan orang-orang Arab yang garisnya Quraisy keturunan dari Nabi Ismail, kakak beradik. Jadi kakak beradik itu memang biasa bersaing. Kita tidak usah heran persaingan itu, kadang-kadang persaingan justru keras sekali, seperti Qabil dan Habil. Itu keras sekali. Oleh karena itu kalau ada persaingan di antara Bani Hashim dan Bani Mahzum, ada mengatakan Bani Kinanah, kalau Kinanah itu di atasnya lagi, maka persaingan ini menyebabkan permusuhan, dan permusuhan itu sampai keras sekali, sampai beberapa tahun, kira-kira 3 tahun, mereka memusuhi Bani Hashim, bahwa Bani Hashim tidak boleh melakukan transaksi dengan
siapapun orang lain. Kalau mereka itu menulis suatu kebijakan dalam bentuk pengumuman dan digantungkan di Ka'bah, maka aturan itu berlaku efektif. Waktu itu digantungkan di Ka'bah bahwa siapapun tidak boleh melakukan transaksi dengan Bani Hashim. Kalau tidak ada yang bertransaksi dengan Bani Hashim, mereka mau membeli kurma juga tidak bisa, membeli gandum tidak bisa, sehingga mereka tidak bisa makan dengan wajar. Mereka makannya daun-daunan yang tidak lazim dimakan. Tapi selalu ada orang-orang yang kalau import dimasukkan secara yang menyelundupkan. Selalu ada orang-orang yang menyelundupkan makanan kepada mereka, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Itu berlangsung sampai 3 tahun. Tapi suatu saat Rasulullah tidak berani keluar dari rumah. Beliau dirindungi oleh Abu Thalib. Lalu suatu saat Rasulullah mengatakan, "Paman, peraturan itu sudah tidak berlaku lagi." Emangnya kenapa? Pengumuman itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada pengumuman itu, berarti peraturan itu tidak berlaku lagi. Jadi itu mereka begitu pengumumannya tidak ada, sudah tidak berlaku. Abu Thalib bergegas keluar. Ini keponakanku tidak pernah bohong, omongannya mesti benar. Apa yang terjadi? Dia datang ke Ka'bah, rupa-rupanya pengumumannya itu dimakan rayap sampai habis, tulisannya itu nggak ada. Terus Abu Thalib bilang, ini peraturan sudah berakhir, sudah tidak ada lagi. Terus mulai saat itu mereka melakukan transaksi lagi dengan Bani Hashim. Untuk kejahatan mereka itu sampai sejauh itu, dan orang-orang Makkah itu begitu takut kepada kaum Quraisy, ya. Terutama Bani Makhzum ini, karena mereka ya galak dan mereka memang jagoan perang, ya. Di antara Bani Makhzum itu ada Khalid bin Walid. Jadi memang itu keturunan orang-orang yang jago perang. Mereka setiap hari itu latihan perang. Jadi mereka selalu kalau perang selalu menang, ya. Ya, alhamdulillah Khalid bin Walid itu akhirnya masuk Islam. Cuma karena dia terlalu terampil dalam perang, dia tidak bisa mati syahid. Ceritanya Khalid itu ketika mau meninggal dunia berada di tempat tidur. Beliau menangis sambil berpuisi, berpantun. Kenapa aku mati di tempat tidurku seperti binatang ternak yang mati di kandangnya sendiri. Padahal saya ini selalu berjihad di jalan Allah. Tidak ada 1 senti pun di badanku ini yang tidak ada goresan luka pedang, panah atau tombak. Jadi badannya itu penuh dengan luka, tapi nggak pernah mati, ya, saking pinternya. Nah, itu orang-orang semacam itu kan ditakuti orang. Kalau zaman sekarang, kalau orang itu jagoan tapi preman, itu ditakuti. Ya, ada premannya itu, ya. Kita teruskan. Di samping ambisi itu, Abu Jahal itu juga mempunyai ambisi kepemimpinan. Hati-hati dengan ambisi kepemimpinan. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita tanya pada diri kita sendiri. Aku ingin jadi pemimpin untuk memenuhi hawa nafsu saya sendiri atau untuk kepentingan umat? Kalau kita melihat bahwa umat ini tersia-sia, menjadi miskin, menjadi terpuruk, kekayaannya dirampas, maka harus ada yang bangkit di antara orang-orang Islam. Ini pemimpin harus orang Islam yang soleh. Kalau kita sendiri tidak soleh,
maka kita mesti mencari orang yang soleh yang bisa memimpin umat. Nah, kalau kita misalnya di antara kita pribadi ada yang merasa sanggup, maka silahkan punya keinginan untuk menjadi pemimpin. Ya. Menjadi pemimpin itu penting, tapi hati-hati, bukan karena ambisi pribadi. Kalau karena ambisi pribadi itu hawa nafsu. Ukurannya kalau hawa nafsu, orang yang kepingin menjadi pemimpin lalu terus kemudian dia mau melakukan kegiatan-kegiatan yang haram, misalnya dengan menyogok atau dengan korupsi dan sebagainya, maka itu adalah ambisi pribadi. Tapi kalau kita itu memang ingin menyelamatkan umat, kita mesti mencari ridha Allah. Jalan yang kita tempuh harus jalan yang diridhoi oleh Allah. Allah mengemukakan orang yang ambisi. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau merespon ajakanmu untuk tunduk kepada Allah, maka ketahuilah bahwa sebenarnya mereka itu mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi ilmin min Allah, bighairi hudan min Allah. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapakah yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa mengikuti bimbingan dari Allah? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Abu Jahal itu lebih menuruti hawa nafsunya karena kedengkian tadi. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah itu mengetahuinya? Orang-orang semacam Abu Jahal mesti menyadari bahwa Allah itu menyaksikan apa yang mereka lakukan. Karena orang tidak meyakini, seseorang tidak meyakini diawasi oleh Allah, maka dia merasa aman, dia merasa tidak ada ancaman. Jadi alam ya'lam bi annallaha yara ini penting sekali, penting untuk kita, bahwa kita mesti merasa bahwa kita itu selalu dimonitor oleh Allah. Kalau di kita teknologi dimonitor dengan CCTV. CCTV tidak punya akal, dan kalau tidak ada orang tidak efektif. Seperti misalnya pernah ada seseorang yang masuk ke masjid kita lalu membuka pintu kantor dengan kunci lalu mengambil barang di sana dan juga uang, ya. Nah, itu CCTV. Tapi kalau Allah itu kan orang melakukan kejahatan semacam itu langsung direkam dan nanti akan dibalas. Dan merasa diawasi itu penting. Sebenarnya kita itu merasa atau tidak, kita itu diawasi oleh Allah. Orang yang tidak merasa diawasi itu punya kecenderungan ketaatannya kurang dibanding dengan orang yang merasa diawasi. Makanya ketika sholat kita dianjurkan untuk menganggap bahwa kita itu sedang bertemu dengan Allah. Al-khasyi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka sedang atau akan bertemu dengan Tuhannya. Mulaqu itu isim fa'il. Isim fa'il itu bisa berarti sekarang, bisa berarti yang akan datang. Kalau diartikan sekarang berarti annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka sedang bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalau kita sholat, kita sambil menghayati bahwa aku ini menghadap kepada Allah. Karena saya merasa kecil,
Saya merasa tidak layak kalau menghadap Allah sendirian. Kita kalau menghadap ke presiden, menghadap sendirian saja tuh rasanya kok kurang afdol. Sebaiknya kita dengan kelompok, ya, kalau ormas ya dengan jajaran pengurusnya dan sebagainya. Kalau kepada presiden kita harus mengajak teman-teman. Kenapa kepada Allah kita tidak mengajak teman-teman? Maka ketika kita sholat menghadap Allah, kita ngajak teman-teman, ayo kita menghadap Allah, sholat berjamaah. Jadi orang sholat berjamaah itu termasuk sopan santunnya berhadapan dengan Allah yang maha kuasa. Orang yang sholat sendirian itu kayak pede banget gitu, pede banget ini berhadapan dengan Allah sendirian. Nah, karena menghayati bertemu dengan Allah, maka kita itu berusaha untuk sholatnya itu khusyuk, dengan betul-betul menaruh perhatian kepada sholat kita, pada gerakan kita, pada ucapan kita. Ya. Saya pernah mengemukakan barangkali ada suatu penelitian bahwa misalnya ini di tempat ini adalah floor di pabrik, ya. Tempat kerja orang-orang misalnya tekstil, menjahit atau pekerjaan yang lain-lain. Itu biasanya ada mandor atau supervisor yang tukang ngawasi. Tukang bangunan rumah aja juga biasanya ada mandor. Karena kalau nggak ada mandor biasanya lalu nongkrong, ngerokok, minum-minum, tidur-tiduran. Ya. Kita sering menyaksikan itulah. Karena tidak merasa diawasi. Maka diawasi itu penting. Dan mandor itu gajinya lebih besar daripada pekerja tadi. Nah, penelitian itu begini. Di sebelah ruang kerja itu ada ruang direksi, dan ruang direksi itu pembatasnya itu kaca yang dikasih film hitam, yang dari ruang direksi bisa melihat ke tempat kerja, dari tempat kerja tidak bisa melihat ke ruang direksi. Lalu tidak ada mandor, nggak ada mandor. Tapi ada ruang tadi. Kalau orang-orang ini merasa bahwa di situ ada direksi, mereka kerjanya lebih baik. Lalu percobaannya, coba ruangan itu dikosongkan. Jadi, tapi nggak usah bilang pada karyawan bahwa itu tidak ada orangnya. Kosong sama sekali. Mereka tetap kerja dengan baik. Karena apa? Merasa diawasi. Jadi meskipun tidak diawasi, kalau mereka merasa diawasi, mereka cenderung untuk taat. Itu istilahnya conformity, ya. Conform, bukan confirm. Kalau confirm itu tulisannya confirm, itu confirm, mengukuhkan. Ini conform, kecenderungan untuk taat, conformity. Kecenderungan untuk taat itu makin tinggi kalau pegawai itu merasa, pakai kata merasa diawasi. Nah, bagaimana kalau diawasi tapi tidak merasa diawasi? Ya nggak benar juga. Banyak di antara kita, Allah itu kan selalu mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu selalu mengawasi kita. Labil mirsad, tolong jangan diartikan letterlek. Mirsad itu artinya tempat pengintaian. Misalnya di penjara, tahanan itu di sudut-sudut temboknya kan ada rumah-rumah kecil gitu. Itu dijaga, ada tempat pengintaian. Itu namanya mirsad. Kalau diartikan letterlek, inna rabbaka labil mirsad, Tuhanmu itu berada di tempat pengintaian itu. Wah, terus kalau dilihat, oh nggak ada Tuhannya. Terus saudanya sendiri, itu kias ya, artinya Allah selalu mengawasi kita. Kalau inna rabbaka labil mirsad itu selalu kita camkan di pikiran kita, kita tuh nggak berani nggak berani melanggar. Kalau berani melanggar, berarti dia tidak merasa diawasi meskipun sebenarnya diawasi. Jadi yang penting merasa diawasi. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak tahu bahwa Allah itu melihat gitu?
Allah menyaksikan itu di Al-Quran disebutkan berkali-kali antara lain qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Kalau ada perjanjian di antara dua orang, maka kalau masing-masing merasa disaksikan oleh Allah itu sudah cukup. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum, katakan cukuplah Allah menjadi saksi di antara aku dan kalian. Allah itu maha mengetahui dan maha melihat apa yang ada pada hamba-hambanya. Lalu kalau Allah melihat, impact-nya apa? Hati-hati, Allah itu akan selalu menerapkan hukumnya, ya. Ada hukum, ada kalau bahasa Inggrisnya enforcement, ya. Law enforcement, ada law hukum, ada enforcement penerapan dalam bentuk apakah reward atau punishment. Allah itu selalu menerapkan hukumnya tadi, mulai dari di dunia sampai di akhirat. Coba kita ambil ayat ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Untuk apa? Allah memiliki semuanya itu. Liyajziyal ladzina asa'u, untuk membalas kepada orang yang berbuat buruk bima amilu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Jadi alam raya ini itu mempunyai mekanisme untuk memberi balasan kepada orang. Ini kan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, dan itu digunakan oleh Allah untuk membalas. Semua yang ada di bumi dan di langit itu kan ada yang materi, ada yang non materi. Misalnya yang materi, kalau kita tahu jalannya itu, misalnya lantainya itu halus sekali, basah, itu kan licin. Kemudian orang berjalan lari sehingga mudah tergelincir. Kalau tergelincir, ya salahnya sendiri. Jadi kecerobohan dia menyebabkan dia mendapatkan hukuman, ya. Bandingkan yang non materi. Kalau seseorang itu bohong, misalnya saya berbohong, maka saya akan tidak dipercaya oleh orang lain. Kalau saya berbisnis bohong, maka pembeli saya tidak mau membeli dari saya. Kalau investor tahu saya bohong, maka pemilik modal tidak mau meminjami modal untuk saya. Jadi ini mekanisme yang dibuat oleh Allah, bahwa ada action, itu ada reaction, ya. Ada stimulus, ada respon, ya. Selalu begitu. Karena itu dibuat oleh Allah, yang ini namanya sunnatullah. Hati-hati, dan sunnatullah ini harus kita pelajari. Kalau kita tidak mau mempelajari, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, karena semua peraturan-peraturan itu diterapkan oleh Allah secara